Matahari baru saja mulai menyingsing di ufuk timur, menyinari base camp Gunung Arjuno dengan cahaya keemasan. Udara pagi yang sejuk menyelimuti area registrasi, di mana 5 orang pendaki sedang sibuk memeriksa perlengkapan mereka. Mereka adalah Andi, seorang pendaki berpengalaman dari Surabaya, Budi, seorang fotografer alam dari Malang, Cakra, seorang mahasiswa pecinta alam dari Yogyakarta, Dina, seorang penulis perjalanan dari Jakarta, dan Eva, seorang dokter muda dari Bandung. Meskipun berasal dari kota yang berbeda, mereka dipertemukan oleh satu tujuan, menaklukkan Gunung Arjuno. Basecamp pagi itu ramai dengan aktivitas pendaki lain yang juga bersiap untuk mendaki. Suara gemericik air sungai kecil di dekat basecamp menambah suasana tenang, seolah memberikan ketenangan sebelum petualangan dimulai. Namun, di balik keramaian itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seorang petugas basecamp, seorang pria parubaya dengan raut wajah serius, mendekati mereka saat mereka selesai mendaftar. "Kalian berlima, ya?" tanyanya dengan suara berat. Mereka mengangguk, dan petugas itu melanjutkan, "Hati-hati di atas. Gunung Arjuno bukan gunung biasa. Ada mitos yang mengatakan, jangan pernah mendaki dengan jumlah orang ganjil. Banyak kejadian aneh yang terjadi pada pendaki yang melanggar aturan itu." Dina, yang sejak tadi terlihat sedikit gugup, langsung menatap petugas itu dengan mata penuh pertanyaan. "Apa maksudnya, Pak? Kejadian aneh seperti apa?" tanyanya, mencoba menahan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya. Petugas itu hanya menggeleng. "Sudah, yang penting kalian berhati-hati. Jaga satu sama lain, dan jangan terlalu lama di atas setelah matahari terbenam." Pesannya singkat, tetapi meninggalkan kesan mendalam di benak mereka. Meskipun sedikit terganggu oleh peringatan itu, semangat mereka tidak surut. Andi, sebagai yang paling berpengalaman, mencoba menenangkan suasana. "Ah, itu cuma mitos. Yang penting kita tetap waspada dan tidak ceroboh," katanya sambil tersenyum. Mereka pun melanjutkan persiapan, memastikan semua perlengkapan mendaki, mulai dari tenda, sleeping bag, hingga logistik, sudah lengkap. Budi bahkan sempat mengambil beberapa foto dokumentasi di base camp, mengabadikan momen sebelum petualangan dimulai. Sebelum memulai pendakian, mereka berkumpul untuk berdoa bersama, memohon keselamatan selama perjalanan. Eva, yang biasanya lebih rasional, kali ini ikut berdoa dengan khusyuk. Ada sesuatu tentang peringatan petugas basecamp itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia memilih untuk tidak membicarakannya, tidak ingin membuat yang lain semakin khawatir. Dengan langkah penuh semangat, mereka pun memulai pendakian. Jalur awal masih terbilang mudah, dengan pemandangan hutan yang hijau dan udara segar yang menyegarkan. Mereka berjalan sambil bercanda, mencoba menikmati setiap momen. Namun, di balik tawa dan canda itu, ada bayangan kecil yang mengintip di benak masing-masing. Peringatan petugas basecamp itu seperti gema yang terus bergema, seolah mengingatkan mereka bahwa Gunung Arjuno menyimpan rahasia yang tidak boleh dianggap remeh. Dan begitu mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, seolah-olah gunung itu sendiri mulai memperhatikan mereka. Angin sepau-sepau yang awalnya terasa menenangkan, kini seperti membawa bisikan-bisikan halus. Pepohonan tinggi yang menjulang seakan mengintai dari atas, dan langit cerah perlahan mulai tertutup awan kelabu. Petualangan mereka baru saja dimulai, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Matahari pagi masih bersinar hangat, menerangi jalur pendakian Gunung Arjuno dengan cahaya keemasan. Kelima pendaki itu melangkah dengan penuh semangat, menapaki jalur berbatu yang dikelilingi oleh hutan lebat. Suara gemericik air sungai kecil di kejauhan dan kicauan burung menciptakan melodi alam yang menenangkan. Andi memimpin rombongan, dengan langkah mantap dan penuh percaya diri. Di belakangnya, Budi sesekali berhenti untuk mengambil foto, mengabadikan keindahan alam yang memesona.
Dina dan Eva berjalan berdampingan, bercerita tentang pengalaman pendakian mereka sebelumnya. Dina, yang biasanya lebih pendiam, kali ini terlihat lebih terbuka. "Aku sebenarnya agak nervous," akunya sambil tersenyum kecut. Tapi, melihat pemandangan seindah ini, rasa takut itu perlahan hilang. Eva mengangguk, mencoba menenangkan temannya. "Kita akan baik-baik saja, asalkan tetap bersama dan tidak ceroboh," katanya dengan suara meyakinkan. Cakra, si bungsu dalam kelompok, terlihat paling bersemangat. Dia terus saja bercerita tentang ekspektasinya melihat sunrise di puncak Gunung Arjuno. Katanya, "Sunrise di sini salah satu yang terindah di Jawa Timur," ujarnya dengan mata berbinar. Andi yang mendengarnya hanya tersenyum. "Iya, tapi kita harus sampai dulu ke puncaknya. Jangan terlalu bersemangat, nanti kehabisan tenaga di tengah jalan." Perjalanan pagi itu berjalan lancar. Jalur pendakian masih terbilang mudah, dengan tanjakan yang tidak terlalu curam. Mereka sesekali berhenti untuk beristirahat, menikmati bekal makanan ringan yang mereka bawa. Di salah satu titik istirahat, Budi menunjukkan foto-foto yang baru saja dia ambil. "Lihat, angle dari sini bagus banget. Nanti kalau kita sampai puncak, pasti lebih epik lagi," katanya dengan antusias. Suasana kelompok pun terasa hangat dan akrab. Meskipun baru pertama kali mendaki bersama, chemistry di antara mereka terasa begitu alami. Tawa dan canda terus mengiringi langkah mereka, seolah mengusir jauh-jauh bayangan peringatan petugas base camp tadi pagi. Namun, di balik keceriaan itu, alam seakan menyimpan rahasianya sendiri. Pepohonan tinggi yang menjulang di sekeliling mereka seperti penjaga bisu, menyaksikan setiap langkah yang diambil oleh kelima pendaki itu. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari hutan dengan cahaya yang lebih terang. Namun, anehnya, udara di sekitar mereka justru terasa semakin dingin. Angin sepau-sepau yang awalnya terasa menenangkan, kini seperti membawa bisikan-bisikan halus. Dina, yang sejak tadi mencoba mengabaikan perasaannya, mulai merasa tidak nyaman. Dia melirik ke sekeliling, seolah mencari sumber ketidaknyamanan itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. "Apa kalian merasa ada yang aneh?" tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan yang mulai terasa. Tidak ada yang langsung menjawab. Andi, Budi, Cakra, dan Eva saling memandang, seolah mencoba memahami apa yang dirasakan Dina. "Mungkin karena kita mulai masuk ke area yang lebih tinggi," jawab Andi akhirnya, mencoba memberikan penjelasan logis. Namun, di dalam hati, mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan tanpa mereka sadari, langkah mereka mulai membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri Gunung Arjuno. Matahari perlahan mulai tenggelam di balik puncak Gunung Arjuno, meninggalkan langit yang dipenuhi warna jingga dan ungu. Kelima pendaki itu memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sebuah dataran kecil yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Suasana sore itu masih terasa tenang, meskipun hawa dingin mulai menyergap. Andi dan Budi segera membangun tenda, sementara Cakra, Dina, dan Eva menyiapkan peralatan masak untuk makan malam. Setelah tenda berdiri, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun kecil yang berhasil mereka nyalakan. Cahaya api itu menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti hutan. Mereka bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing, mencoba menghangatkan suasana. Namun, di balik tawa dan canda, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan, seperti desir angin dan gemerisik daun, kini terasa lebih menyeramkan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, memadamkan api unggun mereka seketika. Kegelapan pun menyergap, membuat mereka saling memandang dengan tatapan waspada. "Apa itu?" tanya Dina dengan suara bergetar. Matanya melirik ke arah kegelapan di balik pepohonan. Andi segera menyalakan senter, mencoba menerangi area sekitar. "Mungkin hanya angin,"
katanya, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Namun, sebelum mereka sempat menyalakan api kembali, suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan halus, seperti suara orang berbicara dari kejauhan, memecah keheningan malam. Eva, yang biasanya tenang, kini terlihat panik. "Apa kalian dengar itu?" tanyanya, matanya membelalak ketakutan. Mereka semua diam, mencoba mendengarkan dengan seksama. Bisikan itu semakin jelas, seolah mendekati mereka. Tanpa disadari, kabut tebal mulai menyelimuti area perkemahan. Visibilitas mereka semakin terbatas, dan suhu udara pun turun drastis. Cakra, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berteriak, "Ada yang di sana." Dia menunjuk ke arah kegelapan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Andi mencoba tetap tenang. Mungkin hanya binatang. Kita harus tetap di dalam tenda sampai pagi. Mereka pun segera masuk ke dalam tenda, mencoba melindungi diri dari dinginnya malam dan ketakutan yang mulai menguasai pikiran mereka. Namun, di dalam tenda, suasana tidak menjadi lebih baik. Suara langkah kaki berat terdengar di luar, seolah ada sesuatu yang berjalan mengelilingi tenda mereka. Dina dan Eva saling berpegangan, mencoba menenangkan diri. Andi, Budi, dan Cakra berusaha tetap waspada, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Malam itu, mereka semua menyadari satu hal. Gunung Arjuno bukanlah gunung biasa, dan mereka telah memasuki wilayah yang penuh dengan misteri dan teror yang tidak bisa dijelaskan. Malam semakin larut, dan kegelapan di luar tenda terasa semakin pekat. Suara langkah kaki berat yang mengelilingi tenda mereka tidak kunjung berhenti, membuat ketegangan di antara kelima pendaki itu semakin memuncak. Andi, yang mencoba tetap tenang, memegang senter dengan erat, siap menghadapi apapun yang mungkin muncul. "Kita harus tetap bersama," bisiknya, mencoba menenangkan yang lain. Namun, suaranya sendiri terdengar gemetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan tenda. Semua orang menahan napas, mencoba mendengarkan dengan seksama. Dina, yang duduk di sudut tenda, menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan teriakan. Eva memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini cepat berlalu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tanpa peringatan, tenda mereka bergoyang hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Andi segera mengarahkan senter ke arah pintu tenda, tetapi tidak ada apa-apa di sana. "Ini tidak mungkin," gumam Budi, matanya melotot ketakutan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul bayangan hitam tinggi besar yang berdiri tegak di depan tenda. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang menyeramkan. Cakra, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berteriak, "Kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, bayangan itu menghilang secepat munculnya. Suasana di dalam tenda pun menjadi semakin mencekam. "Apa itu tadi?" tanya Dina dengan suara hampir tidak terdengar. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka semua terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja mereka lihat. Andi akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. "Aku akan melihat keluar," katanya, mencoba menunjukkan keberanian. Budi segera menarik lengannya. "Jangan, itu terlalu berbahaya." Namun, Andi sudah memutuskan. Dengan senter di tangan, dia perlahan membuka resleting tenda dan melongok keluar. Udara dingin langsung menyergap, dan kabut tebal membuat visibilitas hampir nol. Dari kejauhan, Andi melihat cahaya redup bergerak di antara pepohonan. Cahaya itu seperti menari-nari, menarik perhatiannya. Namun, sebelum dia sempat memutuskan untuk mendekat, suara tangisan wanita tiba-tiba terdengar dari arah yang sama. Suara itu begitu nyaring dan menyayat hati, membuat bulu kuduknya berdiri. Andi segera kembali ke dalam tenda, wajahnya pucat ketakutan. "Kita harus tetap di sini sampai pagi," katanya dengan suara tegas. Malam itu,
Mereka semua menyadari bahwa mereka tidak sendirian di Gunung Arjuno, dan ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Pagi hari tiba, tetapi suasana di perkemahan jauh dari kata tenang. Kabut tebal masih menyelimuti area sekitar, membatasi pandangan mereka hanya beberapa meter di depan. Kelima pendaki itu bangun dengan perasaan campur aduk, lega karena malam yang mencekam telah berlalu, namun juga was-was karena kejadian-kejadian aneh semalam masih terasa begitu nyata. Mereka berkumpul di luar tenda, mencoba merencanakan langkah selanjutnya. Namun, sebelum mereka sempat membahas lebih jauh, Dina tiba-tiba berteriak, "Mana Cakra?" Semua orang menoleh ke arah tenda, dan baru menyadari bahwa Cakra tidak ada di antara mereka. Tenda yang semalam mereka bagi berlima terasa lebih kosong. Andi segera memeriksa sekeliling, memanggil nama Cakra dengan suara keras. "Cakra, Cakra, kamu di mana?" teriaknya, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Kepanikan mulai melanda. Budi mencoba menenangkan diri. Mungkin dia pergi ke sungai atau ke semak-semak untuk buang air. "Kita cari dulu di sekitar sini." Mereka pun membagi diri, berusaha mencari Cakra di area perkemahan. Namun, setelah hampir setengah jam mencari, tidak ada tanda-tanda keberadaan Cakra. Suara panggilan mereka hanya bergema di tengah kabut yang semakin tebal. Dina, yang sejak tadi terlihat paling panik, tiba-tiba menangis. "Ini salahku. Aku seharusnya lebih memperhatikan dia," katanya dengan suara terisak. Eva mencoba menghiburnya. "Ini bukan salahmu, Dina. Kita semua tidak menyangka ini akan terjadi." Namun, di dalam hati, mereka semua merasa bersalah. Peringatan petugas base camp tentang jumlah pendaki ganjil tiba-tiba terasa begitu nyata. Andi, sebagai pemimpin kelompok, mencoba mengambil alih situasi. "Kita tidak bisa panik. Cakra pasti tidak jauh dari sini. Kita akan mencari dia sampai ketemu," katanya dengan suara tegas. Mereka pun memutuskan untuk membentuk kelompok kecil. Andi dan Budi akan mencari ke arah timur, sementara Dina dan Eva mencari ke arah barat. Mereka berjanji untuk kembali ke tenda dalam waktu 1 jam, apapun hasilnya. Namun, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Setelah 1 jam, mereka kembali ke tenda dengan wajah-wajah lesu dan penuh kekhawatiran. Cakra tetap hilang, dan kabut tebal membuat pencarian semakin sulit. Suasana di antara mereka pun semakin mencekam. Mereka semua tahu bahwa waktu semakin menipis, dan setiap detik yang berlalu membuat kemungkinan menemukan Cakra semakin kecil. Di tengah keputusasaan itu, satu pertanyaan terus menghantui pikiran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada Cakra? Dan apakah mereka akan bisa menemukannya sebelum terlambat? Sementara keempat pendaki yang tersisa terus mencari Cakra dengan panik, Cakra sendiri justru mengalami sesuatu yang jauh di luar pemahamannya. Saat tersesat di tengah kabut tebal, dia merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Pepohonan di sekitarnya terlihat lebih tinggi dan lebih gelap, dengan cabang-cabang yang menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh terus mengiringi setiap langkahnya. Cakra berusaha tetap tenang, mencoba mengingat arah yang harus dia tempuh untuk kembali ke tenda. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. "Ini tidak mungkin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dia melihat cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu seperti menari-nari, menarik perhatiannya. Tanpa berpikir panjang, dia mengikuti cahaya itu, berharap itu akan membawanya kembali ke teman-temannya. Namun, semakin dia mendekati cahaya itu, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pepohonan yang awalnya terlihat normal, kini berubah bentuk menjadi lebih menyeramkan. Beberapa pohon bahkan terlihat seperti memiliki wajah, dengan mata yang mengikuti setiap gerakannya.
Cakra mulai merasa seperti dia sedang diamati oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Suara bisikan-bisikan halus mulai terdengar, seolah memanggil namanya dari berbagai arah. Tiba-tiba, dia tiba di sebuah clearing kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Di tengah clearing itu, dia melihat seorang wanita tua dengan pakaian tradisional Jawa. Wanita itu duduk di atas batu, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh misteri. "Kamu tersesat, nak," kata wanita itu dengan suara yang lembut namun menyeramkan. Cakra hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Wanita tua itu kemudian berdiri dan mendekatinya. "Gunung ini bukan tempat untuk orang-orang yang ceroboh. Kamu harus lebih berhati-hati," ujarnya sambil menunjuk ke arah cahaya yang tadi dilihat Cakra. "Ikuti cahaya itu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Jika kamu menoleh, kamu akan terjebak di sini selamanya." Cakra mengangguk lagi, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan wanita itu. Dengan hati berdebar, Cakra mulai mengikuti cahaya itu lagi. Namun, di tengah perjalanan, dia mendengar suara teman-temannya memanggil namanya dari belakang. Suara itu begitu nyata, membuatnya hampir menoleh. Namun, dia ingat pesan wanita tua itu. "Jangan menoleh," bisiknya pada diri sendiri, terus berjalan mengikuti cahaya. Cahaya itu semakin terang, dan tiba-tiba, dia merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di dekat tenda, dengan keempat temannya sedang panik mencari dirinya. Cakra tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang dia tahu, dia baru saja mengalami sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia jelaskan. Setelah Cakra kembali ke tenda, suasana seharusnya menjadi lebih tenang. Namun, justru sebaliknya yang terjadi. Kehadirannya yang tiba-tiba, disertai cerita tentang wanita tua misterius dan cahaya gaib, malah membuat ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Dina, yang sejak tadi terlihat paling rapuh, terus menggigil ketakutan. "Kita harus segera turun dari sini," katanya dengan suara bergetar. Matanya melirik ke sekeliling seolah mengharapkan persetujuan dari yang lain. Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah selanjutnya, teror yang lebih menyeramkan mulai terjadi. Suara-suara aneh yang semalam mereka dengar kembali muncul, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Bisikan-bisikan itu seperti berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi nada dan intonasinya terasa penuh ancaman. Andi mencoba tetap tenang. "Kita harus tetap bersama. Jangan terpancing oleh suara-suara itu." Tiba-tiba, tenda mereka bergoyang hebat, seolah ada angin kencang yang menerpa. Namun, ketika mereka melihat keluar, tidak ada angin sama sekali. Kabut tebal masih menyelimuti area sekitar, membuat visibilitas hampir nol. Budi, yang mencoba memeriksa sekeliling, tiba-tiba berteriak ketakutan. "Ada yang di sana." Dia menunjuk ke arah kegelapan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Eva, yang biasanya tenang, kini terlihat panik. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus segera turun," katanya dengan suara hampir tidak terkendali. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara tangisan wanita tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tangisan itu begitu menyayat hati, membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Dina menutup telinganya, mencoba menghalau suara itu, tetapi tangisan itu justru semakin keras. Cakra, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata, "Ini semua karena kita melanggar mitos. Kita seharusnya tidak mendaki dengan jumlah ganjil." Ucapannya seperti memecahkan kenyataan yang selama ini mereka coba hindari. Andi mencoba menenangkan, "Tidak, kita bisa melewati ini. Kita harus tetap tenang dan mencari cara untuk turun dengan selamat." Namun, teror tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekeliling mereka. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seolah menari-nari di antara pepohonan. Suara tawa histeris tiba-tiba terdengar,
membuat mereka semua merinding. "Kita harus pergi sekarang," teriak Budi, dan tanpa menunggu perintah, mereka semua segera mengemasi barang-barang secepat mungkin. Teror yang semakin menjadi itu membuat mereka semua menyadari satu hal. Gunung Arjuno tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dan setiap detik yang berlalu, ancaman itu semakin nyata. Dengan perasaan was-was dan jantung berdebar kencang, kelima pendaki itu mulai berjalan menyusuri jalur turun. Kabut tebal masih menyelimuti area sekitar, membuat setiap langkah mereka terasa berat dan penuh ketidakpastian. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan hitam terus mengikuti mereka, seolah mencoba menghalangi perjalanan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan, berharap bisa segera keluar dari lingkaran teror yang mengurung mereka. Tiba-tiba, di tengah kabut yang semakin pekat, mereka melihat sosok seorang wanita tua berdiri di tengah jalur. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional Jawa, dengan rambut panjang yang terurai dan mata yang dalam dan penuh misteri. Dia tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Andi, yang berada di depan, mencoba tetap tenang. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumannya terasa menyeramkan. "Aku adalah penunggu gunung ini," jawabnya dengan suara yang lembut namun menusuk ke tulang sumsum. "Kalian telah melanggar aturan, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya." Dina, yang berdiri di belakang Andi, hampir menangis mendengar kata-kata itu. "Kami tidak bermaksud melanggar apapun," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. Wanita tua itu mengangguk, seolah memahami, tetapi tatapannya tetap dingin. "Gunung ini bukan tempat untuk orang-orang yang ceroboh. Tapi, karena kalian masih muda dan tidak tahu, aku akan memberi kalian satu kesempatan." Dia kemudian menunjuk ke arah jalur di sebelah kiri. "Ikuti jalur itu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Jika kalian menoleh, kalian akan terjebak di sini selamanya." Mereka semua saling memandang, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan wanita tua itu. Andi, sebagai pemimpin, akhirnya mengangguk. "Terima kasih," katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh keraguan. Wanita tua itu tersenyum lagi, lalu perlahan menghilang di tengah kabut, seolah-olah dia adalah bagian dari alam itu sendiri. Dengan hati berdebar, mereka mulai mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh wanita tua itu. Setiap langkah terasa berat, dan godaan untuk menoleh ke belakang semakin kuat. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan terus mengikuti mereka, seolah mencoba menggoda mereka untuk melanggar perintah wanita tua itu. Namun, mereka semua berusaha tetap fokus, mengingat pesan terakhir yang diberikan. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari teror yang mengurung mereka, dan mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Setelah pertemuan misterius dengan wanita tua yang mengaku sebagai penunggu gunung, kelima pendaki itu terus berjalan mengikuti jalur yang ditunjukkan. Kabut tebal masih menyelimuti sekitar, membuat visibilitas hampir nol. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan terus mengikuti mereka, seolah mencoba menggoda mereka untuk menoleh ke belakang. Namun, mereka semua berusaha tetap fokus, mengingat pesan terakhir yang diberikan oleh wanita tua itu. Tiba-tiba, Cakra, yang sejak tadi terlihat paling tenang, tiba-tiba berhenti. "Aku mendengar suara teman-temanku," katanya dengan suara bergetar. Andi segera menarik lengannya. "Jangan menoleh, Cakra. Itu hanya godaan." Namun, Cakra terlihat ragu. Suara itu begitu nyata, seolah memanggil namanya dari kejauhan. "Tapi, itu suara mereka. Aku yakin," katanya lagi, matanya melirik ke belakang. Dina, yang berdiri di sebelah Cakra, segera memegang tangannya. "Kita harus tetap bersama, Cakra. Jangan menoleh, ingat pesan wanita tua itu," katanya dengan suara tegas. Eva dan Budi juga mencoba menenangkan Cakra.
kita hampir sampai. Cakra, tetap kuat. Namun, Cakra terlihat semakin ragu, seolah tergoda untuk menoleh. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di kejauhan, sama seperti yang dilihat Cakra sebelumnya. Cahaya itu seperti menari-nari, menarik perhatian mereka semua. Itu dia. Itu cahaya yang aku lihat tadi, teriak Cakra dengan suara penuh harap. Andi segera memimpin mereka ke arah cahaya itu, mencoba tetap tenang meskipun hatinya penuh keraguan. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai mendekati cahaya itu. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan semakin keras, seolah mencoba menghalangi mereka. Namun, mereka semua berusaha tetap fokus, mengikuti cahaya itu dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, kabut mulai menipis, dan mereka bisa melihat jalur turun yang jelas di depan mereka. Cakra, yang sejak tadi terlihat ragu, kini tersenyum lega. Kita berhasil, katanya dengan suara penuh syukur. Andi mengangguk. Ya, kita hampir sampai. Tetap bersama, dan jangan menoleh ke belakang. Mereka semua berjalan dengan langkah lebih cepat, mengikuti cahaya itu sampai akhirnya mereka tiba di area yang lebih terbuka. Kabut pun menghilang, dan mereka bisa melihat base camp di kejauhan. Mereka semua tahu bahwa mereka baru saja melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi satu hal yang pasti, mereka berhasil menyelamatkan diri dari teror yang mengurung mereka. Dengan langkah terakhir yang penuh kelegaan, kelima pendaki itu akhirnya tiba di base camp Gunung Arjuno. Matahari pagi menyinari wajah-wajah mereka yang lelah namun penuh syukur. Udara segar dan suara riuh rendah pendaki lain yang sedang bersiap mendaki atau pulang terasa seperti musik indah setelah malam yang penuh teror. Mereka saling memandang, seolah tidak percaya bahwa mereka berhasil keluar dari situasi yang hampir mustahil itu. Andi, yang sejak tadi memimpin dengan tegas, kini terlihat lebih santai. Kita berhasil, katanya sambil tersenyum, meskipun matanya masih menyimpan bayangan ketegangan semalam. Budi mengangguk, ya, tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kita alami di sana. Dina dan Eva, yang sejak tadi terlihat paling rapuh, kini tersenyum lega. Aku hanya bersyukur kita semua bisa keluar dengan selamat, ujar Dina dengan suara lembut. Cakra, yang sempat hilang dan mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, kini terlihat lebih tenang. Aku tidak akan pernah melupakan wanita tua itu dan cahaya yang menuntun kita, katanya, matanya menerawang seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua diam sejenak, mencoba mencerna setiap kejadian yang mereka alami. Setelah melapor kepada petugas base camp dan memastikan bahwa mereka semua dalam keadaan sehat, mereka duduk bersama di sebuah warung kecil dekat base camp. Secangkir teh hangat dan makanan sederhana terasa seperti hidangan mewah setelah malam yang panjang dan mencekam. Mereka bercerita tentang pengalaman masing-masing, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Arjuno. Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya, kata Andi akhirnya. Tapi satu hal yang pasti, kita harus lebih menghormati alam dan mitos-mitos yang ada. Gunung Arjuno bukanlah tempat untuk dianggap remeh. Mereka semua mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Andi. Pengalaman itu telah mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang respek terhadap alam dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dengan perasaan campur aduk, mereka pun bersiap untuk pulang ke kota masing-masing. Meskipun tubuh mereka lelah dan pikiran mereka masih dipenuhi oleh bayangan teror semalam, mereka semua merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, sebuah cerita yang akan mereka ingat selamanya. Dan ketika mereka melangkah pergi dari base camp, mereka semua menyadari satu hal: Gunung Arjuno akan selalu menyimpan misterinya, dan mereka telah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh sang penunggunya.